Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Asia Surakarta, kelompok 2 Manajemen Keperawatan, akan menampilkan role play tentang ronde keperawatan. Perkenalkan, saya Krisnanto, saya di sini sebagai perawat asosiat sekaligus ahli gizi. Saya Lucy Kusuma Wijayanti, saya berperan sebagai pasien. Saya Nurul Samaputria sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Kristina Noviana, NIM C 2017-065. Di sini saya berperan sebagai kepala ruangan. Saya Niken Puspitasari, C 20084, berperan sebagai dokter. Saya Pradiska Putri Novianti, NIM C 2017-101, berperan sebagai keluarga pasien dan pembaca prolog. Suatu hari di ruang anggrek Rumah Sakit Ciputra akan dilakukan ronde keperawatan pasien Nyonya S dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekresi bronkus dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan asupan oral. Perawat primer atau kepala tim melaporkan kasus yang akan dirondekan pada kepala ruang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dia gimana, Mbak? Baik Bu, ada pasien di ruangan kami yang bernama S, usia 45 tahun dengan diagnosa asma. Pasien tersebut sudah dirawat selama 8 hari. Tetapi dari hasil evaluasi, pasien masih mengalami sesak nafas, batuk berdahak, mual, muntah, mulut kotor, dan BP masih belum stabil. Berdasarkan hasil pengkajian diagnosa perawatan pada pasien S, yaitu ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekresi bronkus dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan asupan oral. Untuk diagnosa pertama, tindakan yang sudah kami lakukan adalah mengauskultasi suara nafas, mengatur posisi setting flower, melakukan tindakan fisioterapi dada, melakukan tindakan section. Untuk diagnosa kedua, tindakan yang telah kami lakukan yaitu mengobservasi pola makan pasien, menganjurkan pasien makan sedikit dan sering, menganjurkan makan makanan dalam keadaan hangat, dan menganjurkan melakukan oral hygiene. Bisa saya lihat statusnya, Mbak? Bisa Bu, saya ambil sebentar ya. Oh iya. Ini Bu statusnya. Oh iya. Saya lihat dulu ya. Iya. Oh iya. Keadaan pasien sudah diketahui dokter? Saya sudah beritahu dokter dan dianjurkan untuk memberikan terapi oksigen dengan 5 liter per menit, ambropsol, cefotaxime, dan berkolaborasi dengan pihak gizi untuk memberikan makanan diet asma. Dan saya telah memberikan sesuai advis dokter, namun dari pengamatan saya, ke depan pasien yang sudah dirawat selama 8 hari ini belum menunjukkan kondisi ke arah yang lebih baik. Menurut saya perlu diadakan ronde perawatan terhadap pasien untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurut Ibu? Iya, saya sependapat dengan Mbak untuk melakukan ronde keperawatan untuk pasien ini. Apakah sebelumnya sudah membuat proposalnya? Sudah Bu, saya sudah menyiapkannya. Ini Ibu lihat dulu proposalnya. Oh iya, saya lihat sebentar ya Mbak. Iya. Siapa saja yang akan melakukan ronde keperawatan ini dan apakah sudah ada kontrak waktu dengan keluarga pasien sebelumnya? Terkait dengan masalah pasien, maka yang akan melakukan ronde keperawatan ini adalah kepala ruang, kepala tim, perawat asisten, dan dokter, supervisor, dan ahli gizi. Setelah ini, saya akan melakukan kontak dengan keluarga pasien, Bu. Ya Mbak, silakan melakukan kontrak waktu dengan pasien dan kembali ke sini lagi ya. Setelah ini, Mbak silakan menghubungi rekan-rekan yang akan melakukan ronde keperawatan. Itu nggih Mbak? Baik Bu, saya akan melakukan kontrak dengan kepala keluarga. Sekarang permisi ya Bu ya. Perawat primer atau kepala tim meminta perawat asosiat untuk memanggil keluarga untuk dilakukan kontrak. Pak, tolong panggilkan keluarga pasien ya. Siap Ibu.
Perawat asosiat masuk ke ruangan pasien. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Ibu, ini ada hal penting yang mau kita sampaikan. Apakah Ibu ada waktu? Ada? Gak ada waktu? Mari kita diskusi dulu. Baik, Pak. Mari. Permisi Bu. Iya, silakan. Benarkah ini dengan keluarga Ibu S? Benar Bu. Perkenalkan, nama saya perawat Nurul yang bertanggung jawab terhadap pasien S sebelumnya. Maaf, nama Ibu siapa ya? Nyonya Nate. Betul, betul Ibu pasien S telah dirawat selama 8 hari. Iya, betul, Bu. Perawatan dan pengobatan telah dilakukan, tetapi pasien masih mengeluh sesak, mual, muntah, sehingga saya perlu berdiskusi dengan kepala ruang, dokter CN, untuk merencanakan masalah pada pasien Ibu S. Ibu juga dapat bertanya hal-hal yang tidak mengerti nanti. Baik, kalau Ibu setuju, ini ada yang harus Ibu isi dan tanda tangan dulu sebagai tanda persetujuan. Oke, Ibu. Ibu, iya. Terima kasih ya Bu atas persetujuannya. Ibu bisa kembali lagi ke ruangan Ibu. Baik, Bu. Saya permisi ya. Iya. Perawat primer atau kepala tim kembali melaporkan pada kepala ruang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Gimana? Bu, tadi saya sudah melakukan kontrak dengan kepala keluarga dan ini sudah ada lembar persetujuannya. Boleh saya lihat? Ya. Oke, kapan pelaksanaan ronde keperawatan dan di mana tempatnya? Kalau untuk waktunya sudah disepakati dan dilaksanakan pada hari Rabu 14 April 2021 jam 2 di ruangan pasien. Baiklah, saya akan menghubungi rekan-rekan yang akan melakukan ronde keperawatan ya Mbak. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala ruang menghubungi peserta ronde keperawatan. Para peserta ronde keperawatan masuk ke ruang kepala ruang dan membuka diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini untuk kita sama-sama melakukan ronde keperawatan terhadap masalah pasien yang kemarin ya. Adapun pasien kemarin yang bernama S dengan usia 45 tahun dengan diagnosa medis asma. Langsung saja saya akan melimpahkan kepada kepala tim untuk memaparkan hasil pengkajian kemarin. Iya. Ya, terima kasih kepada semua rekan. Begini rekan-rekan pasien. Kelolaan kami yaitu pasien S dengan diagnosa asma. Pasien tersebut sudah dirawat selama 8 hari. Tetapi dari evaluasi kami, pasien masih mengalami sesak, mual, muntah, mulut kotor, batuk berdahak, dan BP masih belum stabil. Berdasarkan hasil pengkajian, diagnosa yaitu ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekresi, bronkus, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan penurunan asupan oral. Untuk diagnosa pertama, tindakan yang sudah kami lakukan adalah 1. Mengeksplorasi suara nafas, 2. Mengatur posisi semi-flower, 3. Melakukan tindakan fisioterapi dada, 4. Melakukan tindakan section. Untuk diagnosa kedua, tindakan yang telah kami lakukan yaitu 1. Mengobservasi pola makan pasien, 2. Menganjurkan pasien makan sedikit dan sering, 3. Menganjurkan makan makanan dengan keadaan hangat, 4. Menganjurkan melakukan oral hygiene. Baik, terima kasih Kepala Tim. Ya. Sekarang kita mulai diskusi. Begitu ya Ibu Bapak. Barangkali ada rekan-rekan ada masukan. Begini rekan-rekan, jadi hasil yang sudah disampaikan, sebenarnya pasien dengan asma ini dalam perawatan 6-7 hari saja sudah boleh pulang. Apakah pasien ini sudah ditimbang BB dan periksa dahak untuk hari ini? Untuk sekarang belum dok, kami masih memantau dari hasil pemeriksaan lab hari kelima. Terus bagaimana dengan kebersihan oralnya?
Pasien belum melakukan oral hygiene untuk hari ini dok, karena masih merasa mual apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Oh, dalam keadaan seperti ini, pasien harus selalu dipantau nafas, diberi terapi untuk mengecerkan dahak dan mengeluarkan dahak, dan membutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Iya dok. Lalu, bagaimana dengan makanannya? Apakah dihabiskan atau tidak? Tidak pak, pasien hanya menghabiskan 2-3 sendok dan tidak dilanjutkan lagi. Terkait dengan diagnosa kedua, tindakan apa yang sudah dilakukan? Untuk diagnosa kedua, tindakan yang telah kami lakukan yaitu mengobservasi pola makan pasien, menganjurkan pasien untuk makan sedikit dan sering, menganjurkan makan makanan dalam keadaan hangat, lalu menganjurkan melakukan oral hygiene. Lanjutkan saja ya intervensinya. Baik. Dari pihak kami juga akan melanjutkan diet asma. Oh begitu ya. Gini, bagaimana rekan-rekan kalau masih ada yang perlu didiskusikan, monggo? Lanjutkan saja intervensinya. Kayaknya sudah cukup Ibu. Baik, kita langsung ke pasien saja ya. Mari. Peserta ronde keperawatan menuju ruangan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bu? Sehat? Masih batuk dan tidak bisa makan, Bu. Makanya bagaimana tadi Ibu? Makannya masih sedikit. Begini Bu, kemarin kan kami sudah melakukan kontrak untuk melakukan ronde keperawatan ya. Iya, Bu. Masih sesak sekali ya, Bu? Masih, Bu. Oh iya Bu, permisi. Saya periksa dadanya terlebih dulu ya, Bu. Iya. Tolong Bu, coba dibuka mulutnya. Mulut Ibu tampak kotor ya. Ibu mulai sekarang minum obat tepat waktu. Perbiasakan membersihkan mulut ya Bu, dengan makan dengan porsi sedikit tapi sering. Iya, Bu. Ibu, kemarin kan sudah menimbang berat badan ya, gimana berat badannya? Belum normal, Bu. Oh, belum normal. Kalau begitu, Ibu harus memperbanyak asupan makanan ya. Iya. Masih ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Sudah tidak. Kalau begitu, teman-teman, apa masih ada yang ditambahkan? Untuk saat ini tidak Ibu. Tidak ya. Baik, kalau begitu kita kembali dulu ya Bu ke ruangan perawatan dan jangan lupa lakukan sesuai anjuran dari dokter. Iya. Kalau begitu kami pamit ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Peserta ronde keperawatan kembali ke ruangan untuk berdiskusi dan menentukan tindakan yang tepat untuk penyelesaian masalah pasien. Peserta ronde keperawatan kembali ke ruangan untuk berdiskusi dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah pasien. Kami telah menampilkan role play ronde keperawatan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami mohon maaf tidak ada salah kata. Jangan lupa subscribe, komen, dan like